Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan satu hadis riwayat dari Imam Muslim nomor hadis 920. Hadis ini mengisahkan ketika Rasulullah masuk ke rumahnya Abu Salamah dalam keadaan sahabat Abu Salamah sudah meninggal dunia. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya Abu Salamah dalam keadaan beliau baru saja meninggal dunia. Wa qad saqa basaruhu. Kedua mata Abu Salamah terbuka atau terbelalak, padahal ini sudah meninggal dunia. Fa'aghmadahu, kemudian Rasulullah menutupkan kedua kelopak mata Abu Salamah. Dari hadis ini berarti kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan mata terbuka, maka ini sesuatu yang sangat wajar. Summa qala, kemudian Rasulullah menjelaskan, innar ruha idza qubida tabi'ahul basaru. Sesungguhnya roh itu ketika dicabut maka matanya mengikutinya, atau pandangan mata mengikuti roh ketika keluar dari jasadnya. Jadi penjelasannya adalah bahwa malakul maut ketika mencabut roh itu dimulai dari arah bawah, naik ke atas, kemudian nanti puncak rasa sakit ketika sakaratul maut ketika roh itu sampai di tenggorokan. Ketika roh itu di tenggorokan itulah maka Rasul mengatakan inna waha ta'ala yakbalu taubatal abda malam yuhurgir. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan selalu menerima taubat sampai roh itu sampai di tenggorokan. Dan ini adalah batas akhir taubat. Roh sudah sampai di tenggorokan. Kemudian roh ini naik ke atas, kemudian keluar dari jasadnya, dan Rasul mengatakan pandangan mata akan mengikuti. Maka kadangkala orang yang baru saja meninggal ini matanya masih terbuka. Mata terbuka itu ketika roh itu masih ada di jasadnya, sehingga dia masih punya kekuatan untuk membuka mata. Tetapi begitu roh sudah meninggalkan jasad, fisik sudah tidak ada kekuatan sama sekali. Makanya kadangkala kelopak mata itu tidak bisa kembali dengan otomatis. Maka inilah yang terjadi, maka kadangkala jenazah ini kondisi matanya terbuka. Dan sunnahnya adalah yang berada di dekat jenazah ini segera untuk menutup kedua kelopak matanya, karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadangkala pasca seseorang meninggal dunia itu terjadi perubahan fisik, dan ini wajar ya, dan tidak perlu ditafsirkan bermacam-macam. Misalnya setelah meninggal kadangkala ada lebam-lebam, keunguan, kebiruan, kadang kehitaman. Dan itu mungkin di wajah atau mungkin di dada, di tempat yang lain. Ini pun juga hal yang wajar, karena orang meninggal dunia itu otomatis aliran darahnya terhenti. Nah, di tempat-tempat darah itu berhenti, itu nanti akan menimbulkan lebam. Dan yang paling kelihatan itu biasanya di arah bagian tubuh yang bawah, karena darah yang berhenti ini kan mengikuti gaya gravitasi menuju ke arah bawah bagian tubuh. Maka di bagian-bagian tertentu ketika kulit agak menghitam atau kebiruan, maka ini pun juga sesuatu yang sangat wajar. Kemudian fadzut janasun min ahlihi,
Keluarganya Abu Salamah kemudian gaduh sehingga mengeluarkan suara-suara yang keras. Ya, ini bentuk kewajaran karena bapaknya dan suami Ummu Salamah ini baru saja meninggal. Faqala, maka kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada keluarga ini. La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kamu berdoa untuk diri kalian kecuali doa yang isinya kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat akan mengaminkan doa-doa yang kalian ucapkan. Nah, di bagian yang kedua ini Rasul memberikan nasihat agar keluarga yang baru saja meninggal untuk menurunkan suaranya, tidak terlalu ribut atau gaduh, sehingga walaupun sedih tetap bisa mengendalikan diri. Secara lisan hanya mengucapkan ucapan yang baik saja, jangan sampai mengucapkan keburukan, karena Rasul mengatakan tadi malaikat hadir untuk mengaminkan apa yang kita sampaikan. Termasuk anggota badan juga dikendalikan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam salah satu hadisnya Rasulullah menceritakan dulu orang-orang jahiliyah itu ketika terkena musibah yang sangat berat, mereka sampai menampar pipinya, sampai menggundul rambutnya. Maka Rasul mengatakan, laisa minna, bukanlah termasuk golongan kami, man latomal hudud, orang yang nampar-nampar pipinya sendiri ditampar. Wasakol juyub, atau dia merobek-robek saku atau bajunya, dirobek-robek sebagai ungkapan kemarahan terhadap takdir. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Maka di sini keluarganya Abu Salamah dinasihati Rasulullah agar apa? Mengendalikan diri, walaupun sedih, air mata tetap keluar, ini wajar, tetapi tetap tidak mengucapkan sesuatu kecuali ucapan yang baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, summa qala, kemudian Rasul melanjutkan dengan doa, mendoakan Abu Salamah. Jadi saat itu Abu Salamah baru saja meninggal dunia, dan sunnah orang yang baru saja meninggal dunia adalah ditutupi dengan kain semua tubuhnya. Ketika baru saja meninggal, Rasul langsung mendoakan Abu Salamah di tempat itu. Ini berarti juga ajaran dari Rasul. Ketika ada orang yang baru saja meninggal dunia, kita bisa mendoakan jenazah ini, walaupun ini belum dimandikan, belum dikafani. Kemudian Rasul mendoakan jenazahnya Abu Salamah di dekat jenazah ini. Allahumma firli Abi Salamah, ya Allah ampunilah dosanya Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan tinggalkanlah anak keturunannya sebagai anak keturunan yang baik, yang soleh. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah dosa kami dan dosanya Abu Salamah ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah alam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikan cahaya di alam kuburnya. Jadi ini penggalan kalimat yang terakhir, bahwa juga termasuk ajaran Rasulullah untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang baru saja meninggal dunia. Ini tiga faedah utama dari hadis ini. Yang pertama adalah jenazah yang baru saja meninggal dunia, ini pandangan matanya mengikuti ruh ketika keluar, sehingga kadang-kadang mata masih terbuka dan disunahkan untuk segera ditutup. Kemudian faedah yang kedua, ini petunjuk dari Rasul untuk keluarga yang ditinggalkan, walaupun bersedih, walaupun menangis, tetap mengendalikan diri agar tetap dalam kondisi ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah bahwa disunahkan juga untuk mendoakan kebaikan bagi jenazah. Maka di dalam syariat Islam, yang namanya jenazah atau orang yang akan meninggal dunia memang harus mendapatkan perlakuan yang baik.
kehormatan dan harga diri jenazah pun sama persis dengan kehormatan dan harga diri orang yang masih hidup, ya. Maka jenazah ketika ada aibnya haram kita ceritakan, sebagaimana aib yang orang yang masih hidup juga haram diceritakan. Juga termasuk ketika orang ini akan meninggal dunia, maka salah satu tugas kita adalah orang yang terdekat adalah mentalkin, ya. Talkin itu maknanya taklim. Taklim itu kan mengajarkan, ya. Jadi orang yang akan meninggal dunia, kata Rasulullah dalam hadis yang disampaikan beliau kepada Abu Sa'id Al-Khudri, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah, ya. Talkin berarti ngajarkan. Kita berada di dekat orang yang sedang menjelang ajal, ditalkin agar mereka mau menirukan ucapan la ilaha illallah. Kenapa kok la ilaha illallah bukan kalimat yang lain, padahal zikir yang lain banyak? Karena memang inilah petunjuk Rasul. Rasul mengajarkan talqinnya dengan ucapan la ilaha illallah. Selain itu, kata Rasulullah, fadilah orang yang meninggal dan akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, kata beliau, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, maka dijamin masuk ke dalam jannah. Dan lagi, la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling ringan, karena itu satu-satunya zikir yang kalau kita ucapkan tidak perlu menggerakkan bibir. Beda dengan zikir yang lain, sehingga orang yang lemah sekalipun mudah-mudahan dikuatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, mentalkin itu dilihat kondisi orangnya. Kalau orangnya masih bisa diajak komunikasi, maka tidak masalah, kita perintah untuk nirukan, termasuk kita berikan motivasi, ya. Diberikan motivasi, kalau bisa nirukan la ilaha illallah, insya Allah masuk ke dalam jannah. Termasuk kalau yang akan meninggal dunia orang kafir, diberikan motivasi bahwa dengan ucapan la ilaha illallah nanti akan menyelamatkan dia di hari akhir. Ini seperti yang disampaikan oleh Rasul ketika beliau akan mentalkin paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib masih kafir. Maka Rasul mengatakan, ya am qul la ilaha illallah kalimatun ukhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini satu kalimat kalau jenengan ucapkan, saya akan bisa membela jenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kemudian Abu Thalib menolak dan beliau tetap mempertahankan dalam akidah kesyirikannya. Jadi kalau orangnya bisa diajak komunikasi, masih sadar, maka disertai dengan perintah, ya, agar dia ikut menirukan. Tetapi kalau kondisinya sudah sangat lemah, tidak sadar, maka cukup dibisikkan pelan-pelan saja di dekat telinganya dengan pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti diberikan kesadaran, walaupun sebentar, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan Imam Nawawi menjelaskan, talqin ini cukup satu kali saja. Maksudnya kalau orangnya sudah mau nirukan la ilaha illallah satu kali saja, maka hentikan talqin dan tidak perlu diajak ngobrol yang lain. Karena yang terpenting adalah dibuat orang ini akhir kalimatnya la ilaha illallah. Walaupun nanti meninggalnya 5 jam lagi tidak ada masalah, karena kalimat terakhirnya sudah la ilaha illallah. Maka dimakruhkan orang mentalqin diulang-ulang terus, karena khawatirnya nanti orangnya justru malah bosan dan marah terhadap talqinnya ini. Maka begitu sudah mengucapkan, udah selesai. Baru nanti kalau memang dia bicara dengan pembicaraan yang lain, nanti talqin diulang lagi. Yang terpenting didampingi agar kalimat terakhirnya dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi penanganan orang yang meninggal dunia itu sejak sebelum menjelang meninggal dunia dikondisikan agar tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan setelah meninggal pun juga harus mendapat perlakuan sebagaimana seorang muslim, ya, termasuk juga dijaga aibnya, sehingga kalau ada aib dalam jasad atau fisiknya ini juga tidak perlu diceritakan kepada yang lain. Walaupun kadang-kala dampak fisik itu sangat wajar, ya. Orang sakit tertentu nanti punya dampak fisik tertentu, itu sangat wajar sekali, ya. Karena memang ini secara medis memang biasa terjadi seperti itu. Saya kira demikian satu hadis
yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.